Shalom, kita berjumpa dalam Victorious Devotion hari ini. Saudara dikasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah landasan dari seluruh kehidupan kita. Karena itu kita jangan pernah lalai untuk merenungkan firman Tuhan setiap waktu, ya. Kita ambil waktu kita dalam sehari untuk merenungkan kebenaran firman. Saya percaya bahwa kuasa firman itu akan nyata dalam hidup setiap kita. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, mengawali renungan kita pagi hari ini, saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat, anugerah, dan kasih setia Tuhan yang tidak ada habisnya dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kami pengharapan, kekuatan dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, masih di bulan Agustus, kita masih bicara tentang kemerdekaan Kristen ya, saudara dikasih Tuhan. Saya ajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32 ya. Yohanes 38 ayatnya yang ke-31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-32 bagian terakhir dibilang di sana, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Judul renungan firman Tuhan hari ini adalah merdeka oleh kebenaran. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kita merdeka oleh karena kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dia berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup ya. Jadi dia adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kita dimerdekakan oleh Yesus, kita dimerdekakan oleh sang kebenaran itu ya. Ayat 32, ayat 31 di sini saudara dikasih Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa jikalau kita tetap tinggal dalam firman ya, jikalau kita tetap tinggal dalam firman, dikatakan di sana bahwa kita adalah benar-benar murid Yesus ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap kita adalah orang-orang yang terus setelah dimerdekakan, kita tetap tinggal dalam firman. Firman itu sendiri adalah Yesus itu juga ya, saudara dikasih Tuhan ya. Jadi ada banyak penyebutan tentang Yesus juru selamat kita. Dia adalah kebenaran, dia adalah firman itu sendiri. Dan jikalau kita tetap tinggal dalam firman-Nya, dikatakan di sana kita adalah murid-Nya. Nah, orang-orang yang mengaku sebagai murid Yesus, percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, wajib tinggal dalam firman-Nya. Tinggal dalam firman itu artinya apa, saudara dikasih Tuhan? Bahwa dia betul-betul tidak hanya tahu firman, tapi dia melakukan, mempraktekkan itu dalam hidupnya hari lepas hari. Dan di sanalah akan nyata bahwa firman itu sungguh-sungguh berkuasa. Firman itu adalah kebenaran yang menjadi dasar, menjadi pedoman, yang menjadi landasan dari seluruh keberadaan hidup orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kebenaran itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita tetap diingatkan di sini bahwa biarlah setiap kita orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetap tinggal dalam firman, tetap di dalam firman. Firman itu benar-benar tercermin dari kehidupan orang-orang yang sudah dimerdekakan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran, ya.
orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran akan mengetahui kebenaran. Nah, dalam bahasa Yunani mengetahui itu dipakai kata ginosko. Ginosko itu adalah benar-benar tahu, mengerti, mengenal sedemikian dalam, sedemikian intim siapa kebenaran itu, saudara dikasih Tuhan ya. Jadi biarlah setiap kita terus mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar sudah dimerdekakan oleh kebenaran. Jadi kita jangan khawatir dan jangan lagi ragu, saudara dikasih Tuhan. Orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam kebenaran itu pasti hidupnya, saya percaya, sukacita, damai sejahtera, hidupnya tenang walaupun mungkin keadaan susah, sulit begitu ya. Ada banyak hal yang membuat orang-orang percaya, orang-orang yang dimerdekakan oleh kebenaran mungkin hidupnya juga tetap diperhadapkan dengan berbagai tantangan, masalah dan pergumulan. Tapi saya percaya tidak akan kehilangan sukacita, tidak akan kehilangan damai sejahtera, tidak akan kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena dia percaya betul bahwa dia sudah dimerdekakan, dan yang memerdekakan dia adalah kebenaran. Dan karena sudah dimerdekakan oleh kebenaran, dia pasti hidup juga dengan dasar kebenaran. Ya, saudara dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, kebenaran itu adalah kebenaran yang betul-betul memberikan kelegaan, ya, memberikan ketenangan, kemerdekaan. Orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran, saya percaya bahwa ya walaupun ada tantangan, ada pergumulan, tidurnya pasti bisa tenang. Dia tidak akan diintimidasi oleh pikiran yang was-was atau perasaan-perasaan yang membuat dia menjalani kehidupan ini dalam keadaan terintimidasi. Tidak akan seperti itu. Orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran, saya percaya betul hidupnya pasti akan mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera dan sikap yang optimis dalam Tuhan. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, 3 hal yang ingin saya ajak untuk kita renungkan bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Dia pasti akan tetap dalam firman. Firman menjadi dasar, menjadi pondasi, menjadi gaya hidupnya. Ya. Yang berikut, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran, dia pasti akan mengetahui kebenaran, tidak akan kekurangan pengetahuan tentang kebenaran. Dia akan sungguh-sungguh mengerti kebenaran, sehingga dia ketika mengambil keputusan atau ketika melangkahkan kaki untuk menjalani kehidupan, entah itu di mana saja ya, di dunia kerja sekalipun atau di manapun dia berada, yang dia nyatakan dari kehidupannya, ya dia sebagai orang-orang yang betul-betul mengerti mana kebenaran dan mana yang bukan kebenaran. Dan yang berikut adalah bahwa dimerdekakan oleh kebenaran, yaitu Yesus sendiri, adalah kemerdekaan yang benar-benar tuntas, sempurna, sejati. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada kemerdekaan yang sejati selain kemerdekaan oleh kebenaran, yaitu pribadi Yesus Kristus yang sudah mati buat setiap kita, yang sudah bangkit untuk menyelamatkan kita, dan juga yang hidup sampai hari ini, yang nanti kita akan berjumpa di kehidupan kekal di surga ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran. Baik, kita akan bersatu dalam doa untuk mengakhiri Victorious Devotion hari ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami baca hari ini. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Engkau sendiri, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami sebagai orang-orang yang sudah merdeka adalah orang-orang yang terus tetap di dalam firman. Orang-orang yang mengerti, mengetahui bahwa Engkau adalah kebenaran itu sendiri, sehingga kami tidak akan digoyahkan oleh apapun yang mencoba mempengaruhi hidup kami untuk kami hidup di luar kebenaran. Dan terima kasih untuk kebenaran sejati yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami mau terus tetap hidup
sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian saudara dikasih Tuhan, Victorious Devotion kita hari ini. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati.